Bab 1170. Yang menyinggung kota kiamat kami harus mati. Kamu tahu. Warrior yang menatap Lian Ye dengan heran. Lian Ye mengangguk dan berkata, benua penjara, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Kenapa? Tanya warrior yang bingung. Lian Ye merenung sedikit, dan kemudian berkata, pada masa itu, dikabarkan bahwa ada seorang lelaki tua berjubah Tao di dunia luar yang ingin menghancurkan dunia ini. Banyak master benua penjara pergi untuk memblokir orang ini, tetapi mereka semua tumbang. Akhirnya lahirlah master pedang dewa pertama di benua penjara yang bernama Wuji yang bergegas datang dari dunia luar, kemudian menggunakan peta pedang galaksi, menyebabkan tak terhitung banyaknya kekuatan bintang berubah menjadi energi pedang. Hari itu, langit di atas benua penjara dan langit berbintang dunia luar penuh dengan energi pedang. Pertempuran itu menggetarkan langit dan menggagetkan hantu dan dewa. Berbicara tentang ini, Lian Ye menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit kekecewaan dalam suaranya. Akhirnya, lelaki tua berjubah Tao menghilang, dan Wuji jatuh dari ujung langit, tempat dia mendarat. Dalam radius 100.000 mil dipenuhi jiwa pedang yang menakutkan. Di sana pun dikenal sebagai tanah makam dewa, yang juga merupakan tempat terlarang pertama di benua penjara, karena jiwa pedang di Gunung Tengah di sana begitu kuat sehingga pendekar kaisar pun tidak bisa mencapai puncak. Warrior yang sedikit mengernyit, karena versi Lian Ye tidak sama dengan yang diceritakan putri kaisar. Tentu saja dia lebih menyukai versi putri kaisar. Orang tua berjubah Tao itu tidak terlihat seperti orang yang kejam. Jika bukan karena apa yang dilakukan orang benua penjara, pihak lain pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia tidak tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi saat itu, dan langsung bertanya, jadi, peta pedang galaksi ada di tanah makam dewa? Itu hanya mungkin. Lian Ye berkata, di sana, kemungkinan besar tempat di mana peta pedang galaksi ada, karena Wuji jatuh di sana. Selama puluhan ribu tahun, tidak terhitung banyaknya master yang pergi ke sana, ingin mendapatkan peta pedang galaksi, karena sekali mendapatkan barang dewa seperti itu, maka dapat menghancurkan kekuatan misterius yang menyelimuti benua penjara dan keluar dari sini. Tapi, selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang mendapatkannya. Warrior yang sedikit mengangguk dan berkata, tidak peduli apapun kondisinya, aku harus pergi. Lian Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Master Pedang, kamu datang ke dunia ini demi galaksi peta pedang ini. Warrior yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, mau bagaimana lagi, meski tidak ada peta pedang galaksi, aku harus datang. Kenapa? Lian Ye bingung. Tidak diterima jalan surga. Warrior yang terkekeh ringan, lalu berkata dengan tegas, Nona Ye, ambisiku sangat besar, bukan di dunia ini. Namun, kemampuan kepemimpinanku tidak bagus, jadi aku butuh bantuanmu. Dengan kemampuanmu, tidak masalah sama sekali untuk mengelola aliansi pedang, tetapi masih jauh dari cukup, sekarang kekuatan aliansi pedang terlalu lemah. Lian Ye tampak serius dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Warrior yang mengangguk, lalu menepuk dadanya, dan tiba-tiba, naga putih keluar. Warrior yang menyerahkan naga putih kepada Lian Ye dan berkata, benda ini memiliki roh, tetapi dia pernah kehilangan kebebasannya dan dipenjarakan selama puluhan ribu tahun. Kamu jangan membatasi kebebasannya, asalkan dia di dalam kota. Kemudian, warrior yang berjalan ke naga putih, menepuk kepala naga putih dengan ringan, dan berkata, kamu hanya bisa berada di kota, tidak di luar kota. Atau kamu akan ditangkap, mengerti? Naga putih segera mengangguk, selama tidak membatasi kebebasannya,
itu membuatnya sangat bahagia. Apakah dia akan kabur? Liani Ye bertanya. Mendengar hal itu, naga putih langsung menoleh dan menatap Liani Ye, lalu menoleh ke arah warrior yang, dengan tatapan berkelakuan baik, seolah berkata, aku tidak akan pernah lari. Warrior yang terkekeh dan berkata, jika kamu melarikan diri, aku akan membiarkan dia datang kepadamu, dan dia akan memakanmu. Naga putih mengerti dengan jelas bahwa warrior yang sedang berbicara tentang Shiro, dan matanya menunjukkan kepanikan, dan kemudian dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak akan melarikan diri. Warrior yang tertawa, menepuk pelan kepala naga putih, dan berkata, Nona Ye, bawa dia pergi. Liani Ye memberi hormat sedikit kepada warrior yang, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula sambil memeluk naga putih. Tepat setelah Liani Ye pergi, Chelsea Mu, Nadine dan Georgina berjalan ke aula utama. Warrior yang menatap ketiga gadis itu, Chelsea Mu berjalan ke arah warrior yang, lalu mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada warrior yang melirik pihak lain dan tidak mengambilnya. Melihat adegan ini, ekspresi Georgina dan Nadine berubah. Nadine dengan cepat berkata, kamu jangan marah, ya. Kak Chelsea yang salah. Dia mencuri barang-barangmu, aku. Warrior yang terkekeh ringan, mengambil cincin itu, menyela perkataan Nadine, dan berkata, apakah aku orang yang picik seperti itu? Dia melirik Chelsea Mu dan berkata, apa yang terjadi di masa lalu, biarkan saja, sekarang kita adalah orang sendiri, dan tidak boleh ada dendam di hati kita. Chelsea Mu melirik warrior yang, lalu mengangguk pelan dan minggir. Melihat itu, Nadine dan Georgina menghela nafas lega. Mereka mengira warrior yang akan dendam apa yang terjadi sebelumnya, takut warrior yang akan membunuh orang dengan kejam. Warrior yang menjentikkan jarinya, dan 100 batu kecubung muncul di depan ketiga wanita itu, dan berkata, aku pikir kalian bertiga telah mencapai titik terbatas dalam kultivasi kalian. Alasan mengapa belum membuat terobosan seharusnya karena tidak ada batu kecubung. Dia menatap Chelsea Mu dan berkata, kekuatanmu bagus, walaupun belum mencapai setengah kaisar, tapi memiliki kekuatan setengah kaisar. Jika dapat menembus setengah kaisar, kekuatanmu seharusnya jauh lebih tinggi dari setengah kaisar biasa. Tidak mudah bagi Nona Ye untuk mengelola aliansi pedang, aku harap kamu dapat membantunya dengan baik. Chelsea Mu melirik warrior yang, lalu mengambil batu kecubung dan memberi hormat sedikit kepada warrior yang. Kalau begitu, aku juga tidak sungkan. Georgina berkata sambil tersenyum. Setelah dia mengambil batu kecubung, dia ragu-ragu sejenak, lalu menatap warrior yang dan berkata, itu, kamu tidak akan marah padaku, kan? Aku dulu mau membunuhmu, dan aku sering bicara tentang keburukanmu di depan Nadine. Apakah kamu mau aku marah padamu? Warrior yang tertawa. Tidak mau. Georgina berkata dengan cepat. Mendengar ini, keempat orang di lapangan tersenyum. Segera, Chelsea Mu dan Georgina meninggalkan aula utama, dan di aula utama, hanya Nadine dan warrior yang tersisa. Ternyata kamu sekuat ini, bisik Nadine. Kamu bilang aku membual. Warrior yang tertawa. Nadine tersipu dan berkata dengan lembut, siapa yang menyuruhmu begitu sengsara saat itu, dan sering berpura-pura lemah? Saat itu, aku tidak berpura-pura lemah, aku benar-benar lemah. Warrior yang menatap Nadine dengan sedikit kelembutan di matanya, dan berkata, jika bukan karenamu, aku mungkin benar-benar telah dibunuh oleh Kak Chelsea kamu. Pada akhirnya, jika kamu tidak memberi aku batu kecubung untuk memulihkan tubuh aku
aku khawatir aku masih harus mencari batu kecubung kemana-mana untuk memulihkan tubuhku. Sungguh, aku berterima kasih banyak. Nadine menatap warrior yang dan berkata dengan lembut, kenapa kamu begitu sopan? Aku tidak terbiasa. Warrior yang tersenyum dan berkata, oke, kita tidak harus bersikap sopan di masa depan. Jika kamu butuh bantuan atau ada perlu, kamu bisa cari Nona Ye, atau kamu bisa datang kepadaku secara langsung. Nadine melirik warrior yang lalu mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengan Nadine, Nadine pergi, dan warrior yang berbalik dan memasuki bagian dalam aula utama. Ketika duduk bersila di tanah, dia mengeluarkan 100 batu kecubung dan meletakkannya di hadapannya, lalu dengan ganas mulai menyerap energi spiritual yang ada di batu kecubung tersebut. Setelah batu kecubung berubah menjadi energi hitam meresap ke dalam tubuh, segera diserap oleh pagoda Hongmeng, dan kemudian energi ungu keluar dari pagoda Hongmeng dan masuk kembali ke tubuh warrior yang tidak menggunakannya untuk menerobos pendekar suci tingkat menengah, tapi menggunakan energi ungu kosmik ini untuk melatih tubuh. Sebenarnya untuk menerobos pendekar suci tingkat menengah sangat gampang sekarang, tanpa batasan jalan surga, selama batu kecubung cukup, terobos setengah kaisar juga tidak masalah. Namun, dia tidak melakukannya. Kata-kata putri kaisar, dia masih ingat. Alamnya telah naik terlalu cepat, dan tubuhnya sudah memiliki bahaya tersembunyi, dan dia dengan tidak sengaja dipromosikan menjadi pendekar suci sebelumnya, meskipun berdampak kecil, tetapi tetap ada dampak. Dan jika dia bergegas terobos alam lagi sekarang, meskipun dia dapat meningkatkan kekuatan, dalam jangka panjang, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Karena itu, dia memutuskan untuk menstabilkan dirinya dalam waktu singkat. Setelah pondasi benar-benar kokoh, terobos setengah kaisar. Di dalam tubuh warrior yang, pusaran pusat energi berputar perlahan, energi ungu kosmik menyembur keluar, lalu menyebar ke anggota tubuhnya. Energi ungu kosmik dapat memperbaiki tubuh, juga dapat melatih tubuh, tetapi setelah tubuh fisiknya mencapai alam perubahan dewa, efek ini jauh lebih lemah, sehingga dia jarang menggunakan energi ungu kosmik untuk melatih tubuh sebelumnya. Namun, meskipun efeknya jauh lebih lemah, itu masih efektif. Selain itu, energi ungu kosmik tidak hanya mampu memurnikan tubuh fisiknya, tetapi juga mengubah tubuh fisiknya. Salah satu alasan utama mengapa meridian dan tulangnya begitu kuat adalah karena diubah oleh energi ungu kosmik. Dapat dikatakan bahwa meridian dan tulangnya pada dasarnya berbeda dari orang biasa. Alam naik terlalu cepat, maka fondasinya tidak stabil. Dalam analisis terakhir, meridian dan tulang tidak mengikuti alamnya sendiri. Misalnya, ketika membangun rumah, jika fondasinya tidak sepenuhnya kokoh, maka lanjut bangun ke lantai berikutnya, mungkin awalnya hanya tidak terlalu bagus, tetapi pada akhirnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah menstabilkan meridian dan tulang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hari-hari berlalu dalam sekejap mata. Selama beberapa hari ini, warrior yang telah mengembangkan keterampilan pedang, tenaga kekritisan, dan jiwa pedang kekritisan juga memperkuat fondasinya setiap hari. Khususnya tenaga kekritisan, jiwa pedang kekritisan dan jurus pembunuhan instan versi pamungkas dia bisa dikatakan sebagai kartu terkuatnya saat ini. Ketiga jurus ini semuanya mampu mengancam pendekar kaisar. Apalagi jiwa pedang kekritisan, dia tidak pernah menggunakannya sejak dia menghayatinya. Hanya jiwa pedang kekritisan saja tidak lemah dari tenaga kekritisian, dan jika kedua konsepsi niat digabungkan,
lalu batasan maksimal kekuatan itu. Tentu saja, dia belum menghitungnya, batasan maksimal dua macam konsepsi niat masih sedikit berbahaya. Untungnya, di domain pedang, bahaya batasan maksimal dua konsepsi niat bisa dia minimalkan. Warrior yang benar-benar merasa ngeri dengan efek domain pedang. Jika dia harus memilih antara domain pedang dan dua konsepsi niat, dia pasti akan memilih domain pedang. Setelah 5 hari, tekanan mengerikan muncul di atas kota Luoyun. Pendekar Kaisar datang. Siapapun yang menyinggung kota kiamat kami, pasti mati. Sebuah suara bergema di atas kota Luoyun. Di belakang aula utama, warrior yang duduk bersila di lantai perlahan membuka matanya, dan kemudian berkata, akhirnya datang. Karena datang, maka tinggallah. Setelah berbicara, warrior yang perlahan bangun dan berjalan menuju pintu. Bersambung.